Siang Pak Guru, Selamat siang, Bapak. bagaimana keadaan hari ini? Baik, Bapak sudah siap untuk observasi, toh? siap. Administrasi. Siap, sudah siap. Jadi sebelum itu saya mau sampaikan Pak Guru, Ya, tujuan observasi ini bukan berarti saya mau mencari Bapak punya kelemahan atau siap. kesalahan. Tapi tujuan observasi ini supaya saya bisa melihat proses pembelajaran secara langsung. Ya, Nah, kemudian saya bisa mengidentifikasi kelebihan dan kendala, betul. serta memberikan masukan untuk peningkatan Ya, kualitas pembelajaran. Jadi Bapak jangan berpikir bahwa saya mau mencari kesalahan atau kelemahan. ya, siap, Bapak. Selain itu mungkin ini materi yang Pak siapkan itu saat observasi itu apa? Materi yang saya siapkan itu tentang gaya, materi Gaya, gaya. Ya, tentang gaya. ya. Terus ini metode atau model pembelajaran yang Pak gunakan itu siapa? Eh, Metode pembelajaran yang saya gunakan itu diskusi dan juga tanya jawab yang diperlukan dengan penugasan agar peserta didik lebih aktif saat pembelajaran. Diskusi dan tanya jawab. Ya, Media pembelajarannya bagaimana? media pembelajaran yang saya gunakan, Bapak, itu berupa buku teks, kemudian ada lembar kerja peserta didik, dan juga media presentasi sederhana. Ya, Terus ini yang berikut lagi Pak, mungkin ya. langkah-langkah pembelajarannya itu coba ini Pak jelaskan. Sesuai dengan RPP Bapak yang saya sudah susun, pembelajaran dimulai dari kegiatan yang pastinya dari kegiatan pendahuluan, dilanjutkan dengan kegiatan inti yang melibatkan peserta didik secara aktif, dan diakhiri dengan kegiatan penutupan berupa refleksi dan juga kesimpulan dari materi apa yang kami pelajari. Baik, jadi Ya, semoga sebentar Pak bisa terapkan di kelas. Ya, sesuai siap, tahap. siap, Terus Bapak. strategi pembelajaran di kelas itu bagaimana? Eh, untuk strategi itu Bapak, saya mengatur tempo duduk sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang berikutnya kemudian kami buat satu aturan kelas agar di dalam proses pembelajaran itu jangan terjadi keributan atau satu kawan diganggu satu kawan sehingga itu nanti akan menjadi keributan. Jadi ada buat satu kesepakatan. Pendekatan Ya, kelas ya. kelas. Terus ini cara Pak untuk menilai hasil belajar peserta didik itu bagaimana? Kalau yang saya rencanakan itu Bapak eh, dilakukan melalui observasi sikap, penilaian proses selama diskusi, kemudian tugas individu yang saya berikan nanti. Ya. Jadi rencana yang Pak sudah rencanakan praktik di kelas ini kira-kira mungkin ada kendala saat praktek Eh, atau menurut Pak bagaimana? yang kendala itu Pak, yang pertama sudah pasti waktu. Karena dalam pembelajaran nanti yang saya rencanakan itu ada praktikum sederhana. Jadi itu memang nanti akan butuh waktu yang cukup lama. Berkaitan dengan waktu Ya, ya. berkaitan dengan waktu. Jadi mungkin berkaitan dengan waktu ini upaya Pak untuk mengatasi masalah ini bagaimana? Eh, untuk mengatasi masalah atau kendala yang waktu tadi, itu nanti kita sampaikan materi itu secara ringkas supaya dalam proses praktikum itu jangan terlalu makan waktu banyak supaya bisa pas dengan waktu, mungkin lebih juga sedikit lah supaya jangan terlalu ini. Ya. Mungkin berkaitan dengan Pak supervisi ini mungkin Pak ada mau masukan atau bagaimana? Mungkin harapan dari saya atau ini eh, semoga besok saya bisa jalankan dengan baik karena Bapak tahu sendiri ini kita pertama ini sudah pasti dada dak dikduk sedikit juga, jadi pasti langkah-langkah juga pasti kita akan lupa sedikit-sedikit. Mungkin dari saya seperti itu Bapak untuk harapan. Baik Pak Guru, nanti besok
saya juga hadir di situ. Siap, siap. Nanti kalau ada kendala apa nanti kita sama-sama selesaikan. Siap. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Ternyata action Pak di kelas cukup bagus ya. Kasih banyak, Siswa Bapak. yang aktif. Terima kasih, Bapak. Pembelajaran juga berjalan dengan baik. Ya. Terus Pak juga mampu kelola kelas. Iya. Tata tertib dan suasana belajar itu cukup kondusif ya. Terima kasih, Bapak. Ada beberapa poin yang Pak catat kemarin waktu di kelas itu. Ya. Mungkin yang pertama itu berkaitan dengan materi. Ya. Materi yang Pak sudah perhatikan nama itu penyampaian materi itu berjalan dengan baik. Iya. Dengan baik, Pak mampu mengelola kelas dengan tertib. Kemudian Pak juga mampu membangun interaksi dengan siswa dan secara positif. Ya. Ya. Kemudian poin yang kedua itu berkaitan dengan media pembelajaran. Ya. Penggunaan media pembelajaran juga memang masih terbatas ya. Dan metode pembelajaran belum sepenuhnya melibatkan seluruh peserta didik secara aktif. Kemudian sebagian peserta didik juga sudah aktif bertanya dan menjawab. Iya. Namun masih ada beberapa yang pasif dan kurang terlibat dalam diskusi. Iya. Catatan yang berikut itu berkaitan dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu sesuai dengan tujuan. Menurut pengamatan saya sudah sesuai tujuan, namun perlu variasi metode. Iya. Perlu variasi metode agar pembelajaran bisa lebih menarik dan efektif. Poin yang berikut yang saya catat itu berkaitan dengan pengelolaan waktu. Iya. Waktu juga cukup baik menurut saya, tetapi kegiatan penutup itu belum dimanfaatkan secara maksimal ya untuk refleksi dan penguatan materi. Kemudian yang berikut, poin yang berikut itu ya sesuai dengan catatan saya tadi, mungkin menurut Pak tindak lanjutnya itu seperti apa? Menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya akan mencoba metode pembelajaran yang lebih variatif lagi, menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan lebih interaktif, supaya dapat meningkatkan apa yang menjadi catatan dari Bapak tadi. Ya. Metode pembelajaran yang bervariasi ya. Ya. Mungkin kira-kira ada hal yang ingin dibutuhkan terkait dengan materi pembelajaran nih Bapak. Saya memang belum terlalu paham tentang model pembelajaran dan metode pembelajaran, sehingga kira-kira ada waktu ke depan untuk kita bisa buat satu pelatihan untuk kami yang belum terlalu paham dengan ini metode atau model-model pembelajaran yang harus gunakan supaya bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya di kita punya sekolah nih Bapak. Ya. Nanti saya akan hubungi pihak dinas supaya kita akan mengadakan kegiatan GMP. Ya. Mungkin bagaimana? Kapan Pak rencana untuk perbaiki? Rencananya mungkin minggu depan Bapak, pas di jadwal yang sama dengan hari yang sama seperti yang sudah dilakukan di kelas yang sama juga Bapak. Oh ya, baik. Kita bisa melihat perubahan yang kemarin dengan yang berikutnya lagi. Kalau bisa ya Pak berusaha supaya dia lebih baik lagi dari yang kemarin. Siap Bapak. Yang berikut mungkin bagaimana indikator keberhasilan dan tindak lanjut tersebut. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, kekurangan-kekurangan itu menjadi catatan saya dan saya akan berusaha ke depan
bisa mencari informasi mungkin melalui internet, melalui YouTube untuk bisa meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya berharap supaya ke depannya lebih bagus. Ya, Ya, siap, siap. Bapak, jadi apa yang disampaikan dari tadi kita duduk tadi dan bercerita terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di kelas. Memang awal pertama Bapak, jadi memang hasilnya seperti itu karena dugdaknya pasti ada. Jadi langkah-langkah yang saya sudah buat itu juga kadang di tengah saya bingung saya mau buat apa. Makanya kadang terjadi lompat langkah, lewat langkah, baru kembali. Dan itu catatan Bapak itu memang saya terima dan kedepannya saya juga punya keinginan untuk memperbaiki itu dengan cara mencari metode atau model pembelajaran yang lebih bagus kira-kira untuk bisa meningkatkan yang merubah apa yang tadi Bapak catat itu dan tadi Bapak sampaikan, apa yang sampaikan itu saya terima dengan penuh hati. Tidak masalah dan memang itu sebagai manusia punya kekurangan ketika melakukan sesuatu. Dari saya seperti itu Bapak. oke, baik. Terima kasih. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dan selamat siang. Selamat.